Sebuah kecelakaan kecil cukup untuk mengubah banyak hal. Kaki yang ditabrak membuat saya sadar bahwa dalam 1 detik saja, hidup bisa berubah. Sejak itu, saya seperti dipaksa belajar ulang tentang berjalan. Cara mengukur waktu tidak lagi sama. Nggak usah ngebut-ngebut, Bapak. Nggak tahu. Kok dia bisa masuk ke R? Kesalahan sendiri. Udah, lu mau jalan ke dalam masuk aja. Kan cuma keseliut. Bukan cuma keseliut, kata siapa cuma Ada keseliut. cedera, Pak. Ada Tahu cedera. suaminya. Ini suaminya, Pak. Ya udah saya ganti 200 buat Bukan super. masalah Gila. Ah, 2026 baru dimulai, tapi Akia istri saya sudah mengalami musibah. Pada bulan Januari 2026, sehari setelah saya manggung di Jakarta, perdana seberes cuti, baru saja akan berangkat liburan ke Jogja, di stasiun Gambir, Akia yang baru menurunkan barang-barang dari bagian belakang taksi ditabrak mobil. Tidak keras, tapi menekan. Kakinya terjepit antara mobil penabrak dengan bagian belakang taksi. Setelahnya, dugaan saya si bapak pengendara ingin memundurkan mobil, tapi tidak masuk gigi R. Alhasil kaki Akia terimpit lebih keras. Dia tidak bisa berjalan. Tapi alhamdulillah, karena dirinya rajin workout dan tenis sejak beberapa waktu sebelumnya, menjadikan kerusakan di kakinya tidak sampai ke tulang, dan hanya sebatas otot. Meski tentu saja tidak bisa diremehkan. Setelahnya dokter berkata walau Akia bisa kembali berjalan tanpa butuh waktu lama, tapi pemulihan total hingga ke fase normal alias bisa dipakai berolahraga bisa memakan waktu hingga setengah tahun. Sialnya Akia bukan orang yang mau diam. Dia terus mengusahakan agar kakinya bisa digunakan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan dokter. Setelah beberapa kali fisioterapi dan latihan ringan, kami akan menunaikan janji yang sempat tertunda untuk Kinasih anak kami, membawanya mendaki gunung yang lebih tinggi, 2000 mdpl pertamanya. Sebetulnya Kinasih sudah beberapa kali mendaki, tapi selalu ke bukit dan gunung yang ketinggiannya di bawah 2000 mdpl. Pendakian pertamanya adalah ke Gunung Pangradinan di Jawa Barat, tapi full digendong oleh saya. Pendakian keduanya ke Desa Wayarebo di NTT, tapi hanya sedikit sekali jalan kakinya. Pendakian berikutnya ke Taman Love di kaki Gunung Gamalama, Maluku Utara. Nah, ini sudah banyak berjalan sendiri. Yang terakhir adalah ke Gunung Putri, Jawa Barat. Sudah full jalan sendiri. Sayangnya ketika ke Gunung Putri, kaki Akia masih sedang sakit-sakitnya. Hingga kami yang seharusnya mendaki bertiga, jadi berangkat berdua saat itu. Baik kawan-kawan, kita akan berangkat ke gunung yang sangat jauh dan berbahaya. Berbahaya bagi Kinasih sebenarnya, jadi kita tidak boleh meremehkan gunung yang ketinggiannya seberapapun. Karena bagi Kinasih ini akan menjadi gunung 2000 pertamanya, 2000 mdpl pertamanya. Setelah kemarin tidak dibantu sama sekali, tidak digendong sama sekali ke gunung apa Ki? Gunung Putri ya, ketinggian 1000-an, sekarang ke ketinggian 2000-an, untuk mempersiapkan Kinasih aklimatisasi kalau sampai kelak mau mencapai gunung yang lebih tinggi. Tapi kita bawa santai, jangan dipaksa karena yang terpenting anak tetap bahagia. Ini juga sekalian kaki istri saya Akia kan, mungkin kawan-kawan sempat melihat beritanya kaki istri saya ditabrak dan sekarang, kaget. Dan sekarang agar terbiasa berjalan lagi mendaki. Kita lihat kondisinya juga, jangan sampai nanti ada sakit-sakit atau gimana. Kalau ada sakit, di stop aja. Ke gunung lagi? Suka neng ke gunung? Suka. Aku mau ke gunung guys. Udah pakai baju apa tuh? Bagus. Cuman ini doang. Oh, jaket. Bawa, udah. Bawa jaket udah. iPad. Udah. Cemilan. Udah. Cemilannya ada berapa aja? Udah. Hei, udah. Siapa sayang? Nah, kita juga hari ini akan bertemu dengan kawan-kawan dari tim Array. Mereka suka rela untuk ikut serta dalam pendakian kali ini. Jadi kita lihat apakah akan having fun di atas bersama kawan-kawan dari Array. Nanti kita lihat siapa aja yang ikut. Kalau nggak salah sih ada seleb Array-nya juga ya.
Kali ini kami akan mendaki Gunung Papandayan yang terletak di kota Garut. Ditemani Eki Sulistina sang juru kamera, kami merapat ke Array Store di Buah Batu terlebih dahulu untuk mengambil beberapa perlengkapan yang kurang, sekaligus bertemu tim Array Outdoor Gear yang juga akan turut mendaki kali ini. Ada Vinky Saputra, Willy Aldi, Salma Adelia, M. Rizky alias Kiko, juga Ayu Ramadhani. Organisasi dipakai ke sekolah. Iya. Oh ya, ini bagus. Bagus. Ada warna pinknya juga. Oh ya? Oh, habis ya tapi. Mau Neng? Mau? Iya. Mau? Oke. Mau? Oke. Mendaki kerikil bisa mana nih? Yo ini mau mendaki kerikil-kerikil panggungnya Hindia, Pak. Kawan-kawan kita udah ngambil barang dari Array. Sekarang kita menggunakan 2 mobil. Yang satu kawan-kawan dari kru Array 5 orang pakai mobil putih, kita pakai mobil yang ini. Kita akan beriringan survival di Papandayan. Kita mau ke gunung terus, nantinya itu pasti bakalan seru terus. Nanti kita ketemu lagi ya dah. Sebagai warga Jawa Barat, tentu sudah beberapa kali saya mendaki Gunung Papandayan. Bagaimana tidak, Papandayan adalah gunung yang ramah pendaki dengan pemandangan yang sulit kita dapatkan di gunung-gunung lain. Kecantikannya istimewa, walau mengunjungi gunung ini harus siap tidak menemui puncaknya. Nanti saya jelaskan soal ini. Hari yang sepanjang perjalanan terbilang cerah, semakin berawan semakin kami mendekati tujuan. Atau lebih tepatnya, kami berada di dalam kabut. Ya Allah, sayangi Kinasi. Ya Allah, jagalah Kinasi. Ya Allah, gimana tuh? Oh, semoga jangan hujan. Amin. Ya Allah, semoga nggak hujan. Tapi kalau hujan nggak apa-apa. Amin. Ya Allah, semoga Kinasi sehat selalu. Amin. Mobil yang meraung menghiasi tanjakan terjal menuju pos registrasi. Pada sekitar pukul 13, kami tiba di salah satu warung. Bawa kopling banget anjir, mereka juga bawa kopling. Yanto kopling. Tutup dulu. Nggak apa-apa, saya buka aja. Ini berapa orang? Tuh 2, 3, 4. 4 sama anak 1. Oh, 3 berarti. Kawan-kawan, kita udah tiba di kaki gunung Papandayan. Kaki gunung pakai sepatu nggak? Ketinggian 2000 pas, 2000 mdpl, berarti ini menjadi 2000 pertamanya Kinasi ya. Dan ini akan menjadi pendakian, kalau jadi menjadi pendakian 2000 pertama Kinasi, tapi cuaca memang hujan. Kalau dilihat di aplikasi, nanti hujannya akan makin deras, kalau benar ya. Kemungkinan makin sore makin deras, tapi nggak apa-apa, hujan itu berkah. Barokah my friend. Oke, kita akan turun-turunin barang dulu. Kita guys Di kaki gunung, di kaki gunung. kakinya ukurannya 41. Suasana sekitar tidak begitu ramai, hanya terlihat 1-2 pengunjung yang lewat. Kami pun mengemas ulang alat-alat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada gunung yang boleh diremehkan. Apalagi kali ini kami membawa anak berumur 5 tahun. Terakhir mendaki September ya, Puro ya? Oktober ya? Oktober. Kaki gimana ke kaki? Kaki kita lihat ya, no pressure katanya. Jadi sebagai konteks kawan-kawan, baru-baru ini Akia ditabrak tepatnya mas sama orang aneh. Ya udah kita dan Akia tuh udah melalui proses fisioterapi juga, terbilang cepat ya pemulihannya. Tapi sekarang mau kita tes untuk naik gunung, apakah udah kuat. Kalau belum, ya kita jangan memaksakan. Kok bismillah? Allahumma ayah wa bismika amat. Yuk, tidur. Ya Allah, ayo coba nih. Ya Allah. Ayo Semoga- sikap berdoa dulu. Sikap berdoa dulu nih ngomong. Sok Kinasi. Sikap berdoa. Ya Allah, Ya Allah, semoga semoga pendakian ini pendakian ini lancar
lancar. Hujannya ditunda dulu. Apa? Ditunda. Ditunda dulu. Amin. Amin. Sudah pukul 14 tatkala kami mulai mendaki. Selepas registrasi resmi, rombongan pun menyusuri jalur beton yang tidak ada rasa gunungnya sama sekali. Oke kawan-kawan, ini udah jam 2 tepat. Kita akan mulai mendaki. Cuaca berkabut, tadi sempat gerimis. Kalau dari perakiran cuaca sih kita harus kita harus mengantisipasi hujan. Jadi ya udah nikmatin aja. Oke, bismillah. Oke. Bangunan demi bangunan terlihat di antara luasnya jalur, menghiasi pintu masuk Papandayan. Gunung berstatus taman wisata alam yang dikelola oleh pihak swasta sejak tahun 2016 ini memang terlihat sangat terurus dan dikapitalisasi sekali. Para naturalis dan aktivis alam kemungkinan besar tidak suka dengan banyaknya fasilitas di gunung ini, sementara para wisatawan lebih merasa aman dan nyaman. Dua sisi mata uang dari wisata alam yang saling berlawanan. Sebab ekonomi dan ekologi susah berjalan berdampingan. Oke, emang kita mendakinya akal-akalan aja ini karena ada ojek sebenarnya, kita nyusahin diri sendiri aja. Ekstrim sekali. Ya wah, survival. Sepeda motor sesekali seliweran, membawa barang-barang yang terlalu berat untuk digendong para pendaki. Sementara jalur manusia dipisahkan, seakan-akan di gunung pun perlu ada rambu-rambu yang mesti ditaati. Kawan, Oke kawan-kawan. sekarang kita melalui apa nih? Melalui tangga Dengan lagu Maafkanlah. Gitu enggak? Stop ya. Sembari menggenggam tangan saya, Kinasi melangkah penuh semangat. Ditemani banyaknya Om dan Aunty, begitu Kinasi menyebut mereka, turut membangkitkan perasaan ingin kuat berjalan. Kabut yang sesekali berubah menjadi gerimis tidak mengurungkan sigap langkahnya. Seperti sudah saya sebutkan, ini adalah 2000 mdpl pertama Kinasi. Mungkin bagi kita orang dewasa bukan ketinggian berarti. Tapi seperti yang pernah saya baca di sebuah artikel, ketinggian aman bagi anak berusia 5 tahun adalah di kisaran 2000-an mdpl. Atau lebih tepatnya, ketinggian aman bagi anak 5 tahun yang hidup di negara tropis. Ya, karena kalau melihat anak-anak Sherpa, dari lahir pun mereka sudah hidup di ketinggian Himalaya. Tapi itu lain cerita dan lain nasib. Syahdan, sudah sedari tahun lalu saya dan Akia berniat membawa Kinasi mendaki ke Nepal, ke sebuah gunung yang belum bisa saya sebut namanya. Tapi kami menunggu Kinasi lepas fase balita terlebih dahulu. Dan lagi untuk mencapai gunung tersebut, saya tidak boleh sembarangan. Gunung tersebut kurang aman untuk anak kecil yang hidup di Bandung seperti Kinasi. Maka kegiatan pendakian ke Gunung Papandayan pun bukan cuma melatih Kinasi agar kuat berjalan, tapi juga menjadikan dirinya beradaptasi dengan ketinggian. Bahasa kerennya aklimatisasi. Satu lagi, juga melatih Akia agar kuat berjalan, sekaligus mengecek kondisinya setelah pendakian. Apakah sudah membaik atau belum? Pegel aja. Tapi nggak kerasa sakit? Enggak, kata dokternya sakitnya kalau linu baru bahaya. Kalau pegel aman aja. Berarti kalau pegel otot. Dia harus pelan-pelan. Hidungnya kelelep. Oke, nanti bapak atur kalau gitu. Enak? Udah nggak bau tuh. Enggak kok, nggak bau kok. Nanti di situ Ambil. Nah, inilah salah satu alasan kenapa video panjang penuh penjelasan dibutuhkan untuk hal-hal seperti ini. Agar orang tua di luar sana tidak sekonyong-konyong mengajak anaknya mendaki gunung hanya karena tergiur setelah melihat video pendek di media sosial. Sebagai orang tua, yang menjadi prioritas kita ketika mengajak anak bermain di alam adalah kenyamanan dan keamanannya. Foto dan video estetik bisa menyusul kok. Oke kawan-kawan, kita istirahat dulu setelah melalui pendakian panjang. Panjang untuk Keneng. Panjang atau? Di respect ya, bisa melalui segitu banyak cobaan dan rintangan. Awas itu kena angin. Ya gimana nih perasaan sejauh ini nih? Seru, capek nggak? Enggak. Cuma kerasa dingin nggak? Iya. Juga kerasa juga capek sih. Capek ya? Iya. Jadi makan dulu ya. Iya, tapi sangat takut.
Aku aja yang suapin biar aku aja yang suapin. Ih, bisa. Oh, Bisa iya. sendiri, Bu. Itu yang kecil. Boleh langsung. Oke. Enak ya. Sip. Waktu berjalan panjang di Papandayan. Sudah banyak manusia yang mengunjungi tubuhnya, dari bangsawan Eropa hingga wisatawan kekinian. Tapi gunung ini tetap sama, tidak banyak berubah. Hanya caranya menyambut manusia yang semakin tertata. Pengelolaan modern mungkin penting, tapi yang membuat pendaki kembali bukanlah itu. Ada sesuatu yang tidak tercatat dalam dokumen apapun. Perasaan pulang ke sebuah tempat yang bernama alam. Dekat aja nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Nah, itu airnya panas, nggak boleh dipegang ya. Iya, panas. Jangan. Panas Neng, lihat tuh. Tuh, blubub-blubub biar Percaya kan sekarang? Kenapa airnya panas? Karena bawahnya kan ada lava, lavanya api kan. Air tuh Oh, bawa batu ini. panas coba. Panas gak? Panas banget. Panas pisan, jangan ah. Oh, masak air. Ah, masak telur bisa tuh, Nek. Neng mau masak telur di sini. enggak? Enggak, Dot, nanti dibusuk. Iya, betul. Masak apa tuh? Masak isu. Hei, aduh. Sampah. Ambil. Nakal ya, yang suka buang-buang itu nakal ya. Marahin, Neng. Marahin, Nek. Coba marahnya gimana nih? Tuh, ada lagi. Wah, Wow, kamu udah lama nih. Susah itu mah saya. Bisa dong. bisa, Neng, bisa. Hebat. Susah tak. Besok ini ya, ini daftar member ya. Daftar member Pandarawa. Iya. Junior Pandarawa. Tuh di depan tuh. Ada plastiknya. Papandayan tidak pernah benar-benar bisa ditaklukkan. Tidak ada satupun gunung yang bisa ditaklukkan. Gunung ini cuma senang menyambut tamu. Tua, muda, profesional, amatir, semuanya diterima, termasuk Kinasih. Bayangkan kalau gunung ini tiba-tiba meletus. Mau sematang apapun pengelolaan pariwisata, manusia bisa bilang apa? Di sepanjang perjalanan, Kinasih banyak bertanya, kenapa ada uap keluar dari tanah? Ada hewan apa saja di sini? Dan kenapa seringkali tercium bau telur busuk? Kami pun beberapa kali mewajibkan Kinasih memakai buff. Berhubung bau belerang atau mengutip Kinasih bau telur busuk kerap terendus. Di depan itu namanya belerang, Neng. Tuh yang asap itu. Itu yang dari tadi. Bau apa? Bau ayam ya kata Neng ya? Oh, kata Bapak sih bau telur ya. Nah, kita nggak boleh terlalu lama di sini. Beracun baunya, nggak boleh terlalu dihirup ya. Oke, yo let's go. Bagi saya sendiri, Gunung Papandayan menjelma banyak cerita. Terasa personal walau jalurnya bukan yang tersulit. Pertama kali ke sini tahun 2012 bersama kawan-kawan alumni SMA. Kemudian ke sini lagi bersama Akia tahun 2018. Lalu ke sini lagi bareng Zawi Nur, idola saya, tahun 2019. Jadi bisa ke sini bersama anak adalah sesuatu yang surreal bagi saya sendiri. Rasanya aneh. Sekarang sudah menggenggam tangan kecil Kinasih. Pasti berdebar, tangannya sehat. Berdebar. Lucu banget bahasanya. Hatinya berdebar. Bukan jantung ya. Ayo, Neng. Napas dulu. Dulu. Cepet banget, Neng udah di sini lagi. Iya, hebat, Neng. Keren. Kita tadi di tempat nunggunya di mana? Di bawah itu. Di bawah, jauh di sana tuh, udah gak kelihatan. Itu tuh. Iya. Kelihatan Nggak kelihatan jauh. Jauh banget. itu Jauh ya. yang hijau atau yang Yang kuning nih, yang kuning ini. oh iya. Hijau bener. Jauh ya. 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 Hati-hati, takut kenabrak. Ini juga membuktikan kata-kata seorang senior di dunia pendakian yang berkata bahwasanya tidak ada yang namanya gunung yang paling berkesan. Karena saat kita mengunjungi gunung yang sama beberapa kali pun akan mendapatkan kesan yang berbeda. Mungkin akan lebih tepat kalau pertanyaannya, siapa orang yang paling berkesan ketika diajak mendaki? Untuk itu, coba tanya hatimu sekali lagi.